Mendengarkan pujian para murid di sekitar, Qin Yichen tidak bangga. Tetapi sebaliknya adalah langkah yang cerdas. Tidak lagi sopan dengan Duan Mu Dongfeng, tetapi terhibur di mata bintang. Bom saudara Feng, Anda mengatakan sekte abadi lainnya. Apakah tidak ada hal seperti kultivasi ganda seperti saya? Meskipun Duan Mu Dongfeng tidak tahu mengapa Qin Yichen tiba-tiba bertanya, tetapi masih mengangguk dan berkata, "Ya, saudara Qin, kami tidak memuji Anda. Bahkan jika sekte abadi lainnya kadang-kadang dapat memperoleh disiplin dengan bakat bawaan kultivasi ganda. Tetapi itu bisa hampir tidak ada yang telah Anda capai, dan setidaknya saya belum pernah mendengarnya." Ni Yuntian juga mengesampingkan, "Ya, saudara Qin, apalagi prestasi tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Senwu Dua takut tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda." Qin Yichen sedikit mengangguk. Sama sekali tidak begitu bangga. Tetapi main-main di mata bintang lebih jelas. Menggosok dagunya dan berkata, "Kalau begitu, sekte abadi lainnya, haruskah ada harta seperti yang disiapkan Huang Fu senior untuk kita?" Duan Mu Dongfeng mengangguk lagi. "Itu pasti. Bagaimanapun, sekte abadi utama semuanya adalah master abadi, dan warisannya tidak lemah." Namun, nada Duan Mu Dongfeng nyaris tidak turun. Tetapi sepertinya ada sesuatu. Tubuhnya gemetar, dan bahkan Ni Yuntian dan yang lainnya terkejut. "Kakak Qin, kamu tidak mau." Dihadapkan dengan tatapan ngeri semua orang, Qin Yichen mendecakkan mulutnya. "Jika Anda ingat dengan benar, orang sekte abadi Tiankui ada di sebelah kiri kita, kan? Karena itu, bagaimana mungkin Duan Mu Dongfeng tidak mendengar? Qin Yichen tidak hanya harus membantu rekan-rekannya memecahkan bahaya monster-monster ini, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menginjak sekte abadi Tiankui. Saudara Feng, apakah menurut Anda metode ini layak?" Duan Mu Dongfeng tenggelam dalam pikirannya. Dari titik awal, ide Qin Yichen disetujui oleh tangannya. Jika harta yang menghancurkan monster itu dihancurkan, Duan Mu Dongfeng dapat yakin bahwa sekte abadi Tiankui akan kehilangan setidaknya 30 murid. Tentu saja, Duan Mu Dongfeng tidak melunak karena ini, dan dia bahkan ingin Su Jiang dan yang lainnya mati di sini. Lagi pula, Su Jiang ingin memperlakukan mereka seperti ini. Tetapi ada risiko tertentu dalam hal ini. Lagi pula, sekte abadi Tiankui tidak akan hanya menonton Qin Yichen menghancurkan harta mereka. Jika ya, sekte abadi Yuan Surgawi tidak murah. Namun, Mo Yanchen, yang telah memimpin publik untuk membunuh monster itu, kembali untuk melihat kekhawatiran Duan Mu Dongfeng dan segera berkata, "Saudara muda, bolehkah Anda memikirkannya, dan merobek wajah Anda dengan sekte abadi Tiankui? Dapatkah itu murah?" Begitu ucapan ini keluar, Duan Mu Dongfeng segera menggerakkan hatinya. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk bertarung melawan sekte abadi Tiankui, dia akan sangat senang dalam hal manfaat dan suasana hati. Hanya Duan Mu Dongfeng yang memiliki satu keraguan terakhir. "Saudara Qin, apakah Anda yakin kekuatan roh Anda dapat melakukannya?" Saat berbicara, Duan Mu Dongfeng menyerahkan kompas kepada Qin Yichen. "Saudara Qin, perhatikan baik-baik. Saya memperkirakan bahwa harta karun sekte abadi Tiankui mirip dengan yang ini." Qin Yichen hanya melihat sekeliling dan tersenyum lagi di sudut mulutnya. "Tidak masalah. Apa kamu yakin?" Duan Mu Dongfeng terkejut. "Anda tahu, pusat kompas ini. Tetapi ada sinar kekuatan dewa abadi yang halus. Ingin datang ke sekte abadi Tiankui juga mengandalkan ini." Namun, Qin Yichen sepertinya tidak bisa menunggu. Sejujurnya, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte abadi Tiankui, dan bahkan mengingat bahwa selama upacara akbar sekte abadi, tampaknya guru Si Junwei telah mengisi dirinya sendiri dengan energi paling banyak. Ditambah dengan sikap Su Jiang terhadap dirinya sendiri, dia bahkan mengatakan bahwa dia harus memotong level pertamanya. Qin Yichen merasa bahwa jika ini tidak mengejutkan satu sama lain, dia akan mengasihani dirinya sendiri. "Ayo, saudara Feng, jangan ragu, berlarut-larut. Itu hanya akan membuat sekte abadi Tiankui lebih murah." Duan Mu Dongfeng mengertakkan gigi dan menatap Qin Yichen dan yang lainnya dalam-dalam. Dia segera berteriak ke kerumunan sekte yang sama. "Sekte yang sama. Ayo pergi dan beri pelajaran pada sekte abadi Tiankui sekarang. Bagaimana?" Tanda seru. Banyak murid yang langsung heboh dan berteriak keras, "Oke. Saya mendukung kakak senior Qin. Teman-teman sekte abadi Tiankui, ajari dewa sekte abadi Xiao seekor anjing. Kamu harus mengajari mereka. Ayo kakak senior Feng dan pimpin jalan. Kita harus melindungi kakak senior Qin." Akibatnya, Duan Mu Dongfeng melirik ke arah di mana sekte abadi Tiankui berada, dan segera melambai. "Semuanya, pergilah." Ya. Untuk sementara waktu, sekte abadi Yuan Surgawi berjumlah 100 orang, dan meledak ke arah sekte abadi, dan bahkan secara bertahap mendekat. Semua orang di sekte abadi Yuan Surgawi sangat bersemangat. "Diam." Duan Mu Dongfeng melirik Qin Yichen berdampingan. Transmisi suara berkata, "Saudara Qin, pelajarannya adalah pelajaran. Tapi setidaknya kita belum menjadi sekte abadi yang tidak dapat didamaikan dengan Tiankui. Jadi setidaknya tidak sekarang. Jadi kamu mengerti maksudku benar?" Qin Yichen sedikit mengangguk, dan Duan Mu Dongfeng merasa lega.
Saat itu, Anda bisa melakukan pekerjaan Anda. Demi keamanan, saya dan Yuntian akan sepenuhnya melindungi mereka. Senyum Qin Yichen penuh dengan kesenangan. Menyaksikan pria dan wanita dari Sekte Abadi Tiankui dan harta seperti batu giok di tangan Su Jiang terus-menerus menembus awan. Pada saat yang sama, langit tempat Immortal Sect berada. Saudaraku, jika kamu bertahan sebentar, kamu dapat membunuh kekacauan ini. Saya harus mengatakan bahwa sebagai pemimpin tim, Su Jiang masih memiliki beberapa poin kemampuan. Pada saat ini, dia memegang cermin giok, dan tempat yang diterangi. Monster itu telah pergi, jadi itu tidak bergengsi. Harta karun yang diciptakan oleh Paman Guru Zhou sangat kuat. Ini berantakan, tapi itu saja. Namun, tepat setelah Su Jiang mendengus dingin, ada sekte yang sama berteriak kaget di sampingnya. Kakak senior, lihatlah, ada sesuatu yang datang kepada kita. Apa? Su Jiang mengerutkan kening, dan melalui awan gelap, dia menemukan tim besar Sekte Abadi Yuan Surgawi. Meskipun saya tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi Sekte Abadi Yuan Surgawi dan kelompok monster ini, Su Jiang dapat mengetahuinya secara sekilas. Perubahan mendadak ini membuat Su Jiang kesal dan terpana. Kesal karena dia belum membersihkan orang-orang ini, tetapi Sekte Abadi Yuan Surgawi berani datang ke pintu. Anehnya, mengapa Sekte Abadi Yuan Surgawi maju? Apakah kamu ingin membawa masalah bagi orang lain? Menarik monster-monster itu ke pit Laozi? Su Jiang bergumam, tetapi merasa bahwa masalah ini tidak realistis. Lagi pula, monster ini tidak akan bisa membedakan Immortal Sect. Agar lebih lugas, karena tidak punya otak, maka tidak akan digunakan oleh Duan Mudeng Feng. Adapun untuk berperang dengan Sekte Abadi, Su Jiang berpikir itu konyol untuk memikirkannya. Itu benar-benar berjuang. Meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa, Sekte Abadi Yuan Surgawi mungkin tidak bisa mengalahkannya. Karena itu, Su Jiang bertanya-tanya, ini adalah hal yang harus diketahui Duan Mudeng Feng. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain benar-benar datang untuknya, dan Su Jiang tidak takut. Terutama ketika saya memikirkan ejekan Qin Yichen tentang dia di depan umum, Su Jiang marah. Meskipun dia tidak akan melakukan tindakan sembrono untuk kepentingan sekte, dia tidak akan pernah bersikap sopan dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi.